Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab di kelas 6 dengan tema fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah, seperti idhab, pergilah. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara pembentukan fi'il amar. Kalian di rumah bisa membuka buku bahasa Arab kelas 6 halaman 45 sampai 47. Sudah siap? Cara membuat fi'il amar. Yang pertama, mengganti huruf pertama dengan alif berharokat kasroh. Ingat, yang diganti hanya huruf pertamanya saja. Dan langkah kedua adalah mengganti harokat huruf paling akhir dengan harokat sukun. Jadi kita akan fokus pada huruf pertama dan huruf terakhir. Seperti contoh yajlisu. Yajlisu artinya sedang duduk. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara merubah kata sedang duduk menjadi perintah, yaitu duduklah. Dalam bahasa Arab, duduklah disebut dengan fi'il amar atau perintah. Caranya mudah sekali. Yang pertama adalah kita akan mengganti huruf pertama. Huruf pertama di sini yaitu ya. Huruf ya ini kita ganti dengan huruf alif berharokat kasroh. Dan langkah kedua adalah kita akan fokus pada huruf terakhir. Yang diganti bukan hurufnya, melainkan hanya harokatnya saja, menjadi harokat sukun. Yajlisu, sedang duduk, kita rubah menjadi fi'il amar, duduklah, yaitu ijlis. Seperti itu. Contoh selanjutnya, yadhabu artinya adalah pergi. Kita akan rubah menjadi fi'il amar, pergilah. Caranya mudah sekali. Hanya ada dua langkah. Yang pertama langkahnya adalah merubah huruf pertama menjadi alif berharokat kasroh. Kemudian harokat pada huruf terakhir kita ganti menjadi harokat sukun. Bentuk yadhabu, pergi, dirubah menjadi idhab, artinya pergilah. Setelah kita mempelajari cara pembentukan fi'il amar, sekarang kita akan belajar mengenai fi'il amar untuk jenis laki-laki atau perempuan. Maksudnya adalah dalam bahasa Arab ketika kita akan memerintah seseorang, itu dibedakan berdasarkan siapa yang kita perintah. Jika laki-laki, maka tidak ada tambahan dari lafadz fi'il amar yang tadi kita buat. Sedangkan jika yang kita perintah adalah seorang perempuan, ada sedikit tambahan, yaitu menambahkan ya sukun pada huruf terakhir. Dan huruf sebelum ya sukun tersebut kita ganti menjadi harokat kasroh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ijlis. Ijlis adalah bentuk fi'il amar yang artinya adalah duduklah. Ini digunakan ketika kita akan memerintah seseorang laki-laki. Tetapi jika kita akan memerintah seorang perempuan, ada tambahan, yaitu berupa ya sukun di akhir kata. Kemudian harokat sebelum ya sukun tersebut kita rubah menjadi harokat kasroh, menjadi ijlisi. Artinya apa? Artinya masih sama, yaitu duduklah. Perbedaannya ini digunakan untuk perempuan. Jadi ijlis, duduklah, yang kita perintah adalah laki-laki. Sedangkan ijlisi sama, duduklah, tetapi yang kita perintah adalah seorang perempuan. Sekarang anak-anak silakan buka halaman 47. Di situ ada tabel antara mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu adalah penggunaan untuk laki-laki, sedangkan muannas adalah digunakan untuk perempuan. Tabel ini berisi fi'il amar atau perintah yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Seperti contoh tabel pertama, idhab artinya pergilah.
ketika digunakan untuk perempuan menjadi idhabi, ada tambahan ya sukun dan sebelumnya berharokat kasroh. Selanjutnya, ketahuilah, i'lam untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan i'lami. Duduklah, ijlis perempuan, ijlisi. Uktub, uktubi. Ishrob, ishrobi. Isma, isma'i. Iqra, iqra'i. Takallam, takallami. Nadzif, nadzifi. Nah, sudah jelas di sini perbedaannya terletak pada tambahan ya sukun yang sebelumnya diberi harokat kasroh. Agar lebih jelas, anak-anak di rumah perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada penggunaan untuk laki-laki dan perempuan. Pada kalimat pertama, ya Hamid, isma' jayidan. Nah, karena yang diperintah adalah seorang laki-laki yaitu Hamid, maka memakai isma'. Sedangkan pada kalimat kedua, ya Aisyah. Nah, Aisyah adalah seorang perempuan, maka dari kata isma' ini kita beri tambahan ya sukun menjadi isma'i jayidan. Artinya sama, yaitu memerintah seseorang untuk mendengarkan dengan baik. Perbedaannya, subjeknya apakah laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki tidak ada tambahan, tetapi jika perempuan ada tambahan berupa ya sukun, sebelumnya ditambahkan harokat kasroh. Contoh selanjutnya, ya Hasan, uktub ar-risalata. Hai Hasan, tulislah surat. Karena yang diperintah di sini adalah seorang laki-laki, maka tidak ada tambahan pada kalimat atau fiil amarnya. Sedangkan kalimat kedua, ya Halimah, uktubi ar-risalatah. Hai Halimah, tulislah surat. Karena Halimah adalah seorang perempuan, maka dari kata uktub kita beri tambahan menjadi uktubi. Selanjutnya, ya Farid, ijlis alal kursiyi. Hai Farid, duduklah di atas kursi. Ini digunakan ketika subjeknya atau yang diperintah adalah seorang laki-laki. Sedangkan jika yang diperintah seorang perempuan, dari kata ijlis kita tambahkan menjadi ijlisi. Ya Faridah, duduklah di atas kursi. Ya Faridah, ijlisi alal kursiyi. Itu dia anak-anak. Setelah kita mempelajari materi tentang fiil amar, yuk kita berlatih untuk membuat fiil amar dari kalimat berikut ini. Di sini kalian harus merubah fiil mudhari' menjadi fiil amar seperti yang dicontohkan al-mithal, yaqra'u al-kitaba. Kalian rubah bentuk yaqra'u di sini menjadi bentuk fiil amar. Contohnya iqra' al-kitaba. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan, mengganti huruf pertama dengan alif berharokat kasroh. Jadi mengganti ya pada yaqra'u menjadi iqra'. Nah, selanjutnya mengganti harokat pada huruf terakhir yaitu huruf hamzah di sini menggunakan harokat sukun menjadi iqra'. Yaqra'u al-kitabah. Jawabannya iqra' al-kitabah. Nah, coba anak-anak di rumah mengerjakan latihan ini nomor 1 sampai nomor 5. Yang dirubah hanyalah fiil mudhari yang mana letaknya pada awal kalimat. Pada nomor 1 kalian rubah yajlisu menjadi fiil amarnya apa. Nomor 2 yamsahu, silahkan kalian rubah menjadi fiil amar. 3 yaktubu, 4 yashrobu, dan 5 yasma'u. Ada 5 kata yang harus kalian rubah menjadi fiil amar. Nah, silahkan kalian berlatih di rumah. Semoga kalian sukses. Sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.